Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalian bisa lancar mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hari ini adalah hari kelima kegiatan pesantren Ramadan di SD Islam Al-Mutakin. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas bahaya bullying. Kalian pasti sering mendengar membuli, bullying. Pasti sering mendengar itu kan? Di situ ada gambar anak yang sedang menangis dan sedang diejek oleh teman-temannya. Kalian tahu nggak apa arti dari bullying? Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain, baik secara fisik yaitu memukul atau mendorong, untuk secara verbal atau dengan kalimat itu adalah mengejek, atau secara sosial yaitu memusuhi. Nah, kita lihat contoh-contoh bullying. Yang pertama, memukul teman. Memukul teman itu adalah termasuk contoh bullying. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak SD Al-Mutakin. Untuk semua anak, untuk semua orang tidak boleh memukul. Karena memukul adalah tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk contoh yang kedua adalah mengejek teman. Mengejek teman itu tidak boleh. Misalnya contohnya, mengejek dengan kata-kata kamu jelek, kamu gendut, kamu pendek, atau yang biasa teacher dengar di sekolah itu memanggil nama orang tuanya. Hal tersebut tidak boleh ya, karena bisa menyakiti hati temannya, dan itu merupakan contoh bullying. Untuk contoh yang ketiga adalah memusuhi teman. Jangan memusuhi temannya, karena nanti jika temanmu tidak punya teman, dia sendiri, kasihan. Dan itu merupakan contoh bullying. Oke, untuk ciri-cirinya anak korban bullying itu seperti apa? Yang pertama adalah perilakunya berubah, mudah marah atau menangis. Biasanya anak-anak yang mudah menangis itu adalah korban bullying. Dan untuk ciri yang kedua adalah mudah takut. Dia mudah takut kepada setiap orang. Biasanya hanya dipanggil, hai, sini gitu. Dia udah takut, karena dia takut untuk dibully. Untuk ciri yang ketiga adalah tidak mau keluar rumah. Biasanya anak korban bullying itu akan takut untuk keluar rumah, karena jika keluar rumah dia takut akan dibully oleh orang lain. Untuk ciri yang keempat adalah menolak pergi ke sekolah, karena jika dia pergi ke sekolah dia akan bertemu dengan teman yang membulinya, sehingga dia takut. Mungkin nanti akan berakibat dia akan pindah sekolah. Biasanya korban bullying akan meminta untuk pindah sekolah jika dia sudah tidak kuat bertemu dengan temannya tersebut. Nah, faktor-faktornya apa orang melakukan bullying? Yang pertama adalah kurang perhatian. Biasanya anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, yang ayah atau ibunya bekerja sampai larut malam, dia tidak bertemu orang tuanya dan dia akan melampiaskan dengan temannya, sehingga dia akan membuli temannya. Untuk faktor yang kedua adalah ingin berkuasa. Dia tidak ingin orang lain menjadi yang lebih kuat dibanding dia, sehingga dia akan melakukan bullying kepada orang-orang yang lemah. Untuk faktor yang ketiga adalah rasa iri. Mungkin dia iri kepada temannya yang lebih kaya, yang uang sakunya lebih banyak, kepada temannya yang lebih pintar, yang nilai raportnya bagus-bagus, seperti itu, sehingga dia akan melakukan bullying. Untuk faktor yang ketiga adalah dia adalah korban bullying.
dia akan membalaskan sakit hatinya kepada orang lain karena dia merasa dia telah dibully, maka dia harus melakukan balas dendam itu kepada orang lain. Untuk faktor yang terakhir adalah lingkungan bermain. Seperti yang kita tahu, jika kita berkumpul dengan orang baik, maka kita akan jadi orang baik. Sebaliknya, jika kita berkumpul dengan orang yang tidak baik dan orang yang suka membuli, maka kita pasti jadi orang yang seperti itu, jadi orang yang suka membuli juga. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, seperti ini, ada cerita Rasulullah menghadapi temannya yang sedang dibully. Dulu pernah ada seseorang yang membuli atau menghina Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. Hinaannya dilakukan terus-menerus tanpa henti. Mendengar hinaan itu, Kanjeng Nabi diam dan sesekali tampak tersenyum. Sahabat Abu Bakar yang dihina berulang kali akhirnya tak tahan dengan umpatan orang itu, hingga beliau pun membalas menghina. Kanjeng Nabi yang mendengar Abu Bakar membalas hinaan orang tadi, beranjak pergi menjauh dari Abu Bakar. Abu Bakar merasa tak enak hati melihat Rasulullah. Beliau pun berhenti mencaci dan berjalan mendekati Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, panjenengan dari tadi duduk bersamaku. Mengapa waktu ada orang yang menghinaku, Nabi hanya diam? Tapi mengapa kok malah beranjak pergi di saat aku membalas hinaannya? Apakah aku salah bersikap begitu? Tanya Abu Bakar. Rasulullah menatap Abu Bakar dan berkata, jadi begini, tadi ketika panjenengan diam saat dihina, ada malaikat duduk di sampingmu. Malaikat itu membalas hinaan orang itu. Namun di saat kamu membalas caciannya, malaikat pergi dan setan duduk di sampingmu, menggodamu. Nah, aku tak ingin duduk di samping setan. Oleh karenanya, aku pergi. Kanjeng Nabi melanjutkan nasihatnya. Sahabatku, ada 3 perkara yang seluruhnya benar. Yang pertama, seseorang yang dizalimi, tapi ia membalas dan menyerahkannya kepada Allah. Yang kedua, orang yang memberi sesuatu dengan maksud menyambung silaturahmi. Untuk yang ketiga, seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk pengemis. Nah, bagaimana cara menghadapi pelaku bullying di sekolah? Bagaimana? Yang pertama, jangan takut terhadap pelaku bullying. Jangan menunjukkan kalian lemah agar tidak dibully. Untuk cara yang kedua adalah bersikap tegas. Jangan bersikap lemah. Jangan bersikap tidak berani, harus tegas. Untuk yang ketiga caranya adalah hindari perkelahian. Jika ada teman kalian berkelahi, jangan mendekat. Lebih baik kalian menghindar agar kalian tidak ikut dibully. Untuk cara yang keempat adalah melaporkan kepada guru. Jika ada teman kalian yang dibully, lebih baik kalian langsung lapor kepada guru agar pembulian tersebut tidak berlanjut. Untuk selanjutnya adalah berkumpul dengan teman yang baik. Karena berkumpul dengan orang yang baik menghindarkan kita dari orang yang suka membuli. Orang yang suka membuli
takut kepada anak yang mempunyai teman banyak. Nah, untuk selanjutnya adalah soal. Yang pertama adalah soal untuk kelas 1, 2, dan 3. Soal nomor 1 adalah bullying adalah. Yang nomor 2 adalah apakah kita boleh melakukan bullying kepada teman? Yang ketiga, sebutkan contoh bullying. Yang keempat, bagaimana jika kita melihat teman kita yang sedang dibully di sekolah? Yang kelima, bagaimana cara menghadapi pelaku bullying? Untuk yang selanjutnya adalah soal untuk kelas 4 dan 5. Soal nomor 1 adalah, bagaimana sikapmu ketika ada temanmu yang dibully di sekolah? Yang kedua, berilah contoh bullying yang pernah kamu lihat di sekolah. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh melakukan bullying? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan bullying? Yang kelima, siapa nama sahabat Rasul yang pernah dibully? Nomor 6, mengapa Rasulullah menghindar ketika sahabatnya dibully? Nah, itu adalah slide terakhir dari teacher. Semoga kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa tugas dikerjakan di buku tulis. Oke? Untuk moto hari ini adalah Pondok Ramadan 2021, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.